Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deden Mursidin dengan NIM 21081060078. Di sini saya akan menginstruksikan bagaimana mem- mengoperasikan virtual lab dari biologi pembelahan mitosis pada kalian semua. Sebelumnya, untuk membuka virtual lab statis biologi tersebut, kita perlu membuka browser. Kita perlu menyiapkan handphone atau laptop yang sudah terkoneksi dengan internet. Kita buka ke browser. Di browser ini kita masukkan kata kuncinya, yakni virtual laboratorium tadris biologi. Kita enter. Baik, setelah kita masuk ke menu virtual lab ini, di menu home, kita pilih virtual lab pembelahan mitosis. Pencet get start ya, teman-teman. Setelah virtual lab-nya dipencet, setelah kita pencet get start atau mulai, nah kita akan masuk ke menu awal yaitu menu home yang terdapat tulisan pengamatan mitosis pada ujung bawang merah. Setelah muncul tulisan seperti ini, kita pencet play. Nah, ini adalah menu home dari virtual laboratorium pengamatan mitosis atau pembelahan mitosis, di mana pada menu tampilan utama ini terdapat empat teman-teman, empat icon. Yakni yang pertama ada teori, kedua ada prosedur, kemudian ada simulasi dan juga ada evaluasi. Kita coba masuk dulu ke teori. Nah, di teori, virtual lab ini terintegrasi dengan capaian mata kuliah, yakni mahasiswa diharapkan mampu menganalisis mengenai tahapan siklus sel dengan indikator ketercapaiannya, yakni mahasiswa dapat menganalisis mengenai tahap-tahap dalam siklus sel, di mana hal-hal tersebut mencakup pada materi pembelajaran, yakni interfase, mitosis, dan meiosis. Kita lanjut. Jadi tujuan utama dari virtual lab pembelahan mitosis ini ialah untuk membantu praktikan mengamati mitosis pada ujung akar bawang merah. Ini ada sedikit teori yang berhubungan dengan mitosis. Bisa teman-teman baca sendiri, bisa nanti kalian coba. Kita lanjut ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini disebutkan ada tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang pertama ini ada tahap profase, yang kedua ada tahap metafase, ada tahap anafase, dan yang terakhir ada tahap telofase. Nah, setelah kita mengetahui mengenai secercah dari teori-teori tersebut, kita masuk ke langkah pembuatan dari preparat pembelahan mitosis dari akar bawang merah ini. Di mana tahap pertamanya adalah fiksasi. Pada tahap fiksasi ini kita tuh berperan untuk menjaga struktur sel dalam kondisi alami dan mematikan organisme yang tidak diperlukan. Sehingga nanti saat kita amati dalam mikroskop, yang tersedia hanya sel bawang merah. Selanjutnya, setelah fiksasi kita ada tahap hidrolisis yang memungkinkan tidak hilangnya sitoplasma dari sel. Selanjutnya adalah staining. Staining ini adalah proses pewarnaan agar memberikan kontras yang membedakan struktur sel dari bawang merah. Dan yang tahap terakhir adalah squash, di mana pada tahap squash ini dilakukan penekanan atau penjepitan pada sampel dengan menggunakan tusuk gigi yang memungkinkan sel untuk pecah dan membentuk lapisan tipis dari struktur sel. Oke teman-teman, setelah kita sudah memahami mengenai teori dan langkah-langkah yang akan dilakukan pada praktikum ini, kita pencet kembali tombol home, kita masuk ke prosedur. Nah, di prosedur disebutkan bahwa alat pembelahan yang dibutuhkan ini sangat bermacam-macam. Untuk alatnya sendiri mencakup pada mikroskop, objek gelas, cover gelas, pinset, cawan petri, pipet tetes, pisau kecil, lampu spiritus, penjepit kayu, pemantik, dan tusuk gigi. Sementara untuk bahan itu ada akar bawang merah dengan nama ilmiah Allium cepa yang berumur 2 sampai 4 hari.
larutan HCl 36,5% dan larutan asetokarmin 2% serta larutan asetat glasial atau AAG 45%. Kita pencet next. Baik, setelah kita pencet next, terdapat prosedur di mana sesuai yang sudah disebutkan tadi bahwa prosedur pengambilan preparat itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap fiksasi, di mana pada tahap ini kita siapkan sampel yakni akar bawang merah. Setelah itu kita tuangkan zat fiksasi ke dalam akar bawang merah dan dipastikan untuk menyebar merata. Selanjutnya didiamkan selama 15 menit agar sel bawang merah itu terfiksasi dengan baik. Masuk ke tahap hidrolisis, tahap kedua, terdapat pemisahan sitoplasma di mana setelah fiksasi dicuci sampel dengan Aquades untuk menghilangkan sisa dari larutan fiksasi itu, larutan AAG atau asam asetat glasial. Setelahnya kita tambahkan teteskan larutan HCl 36,5% ke dalam objek gelas tadi dan tunggu selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit kita menunggu menunggu hidrolisis terjadi, kita akan melakukan staining dengan menggunakan larutan asetokarmin 2%. Proses staining ini dilakukan dengan merendam akar bawang merah dalam pewarna asetokarmin 2% selama 10 menit. Yang setelahnya akar bawang merah akan terwarnai dengan baik. Umumnya asetokarmin itu berwarna merah, jadi nanti akar bawang merahnya itu akan berwarna merah. Nah, pada tahap squash, kita persiapkan sampel yang sudah dilarutkan di asetokarmin tadi, yang sudah berwarna tadi. Setelahnya kita berikan penekanan pada akar tersebut dengan menggunakan tusuk gigi yang memungkinkan sampel tersebut merata pada objek gelas dan mampu memecah sel sehingga struktur kromosom dapat terlihat lebih jelas. Kita pencet home, kita masuk ke simulasi. Ya, di menu simulasi kita pencet play saja untuk memulai simulasi. Baik, kita mulai mengambil alat dan bahan dahulu yang diperlukan pada kegiatan kali ini. Karena alat dan bahan yang dibutuhkan ini sangat banyak, kita pilih semuanya ya teman-teman. Ini tinggal dipencet saja, nanti otomatis ke bawah. Ya, ini lumayan banyak teman-teman. Nanti kalian bisa coba, ini tuh tinggal dipencet saja. Ini tidak susah sama sekali, Kak. Nah, setelah alat dan bahan yang kita ambil, kita lanjut. Nah, untuk memulai proses praktikum pemberian mitosis ini, kita perlu klik cutter untuk memotong ujung bawang. Pada pemotongan ini diusahakan pada pagi hari dan sekitar 2-3 cm saja. Kita tinggal pencet saja teman-teman, nanti akan otomatis terpotong. Nah, setelah cutter kita kembalikan ke tempat semula, kita lanjut. Lalu buka tutup larutan asam asetat glasial dan klik pipet pada larutan tersebut. Ini masuk ke tahap fiksasi yang sudah kita jelaskan tadi. Pipetnya kita pencet dan kita tunggu selama 15 detik. Ya, kita tunggu ya sebentar. Baik, setelah 15 menit, larutan sudah menyerap, kita lanjut ke tahap hidrolisis. Nah, di tahap hidrolisis, kita perlu membuka dulu tutup HCl dan kemudian memasukkan pipet ke dalamnya. Baik, kita pencet saja. Ini pun sudah dipermudah ya teman-teman. Jadi kita hanya tinggal mencet saja. Kita pencet lagi pipetnya. Lalu kita tunggu selama 30 menit. Setelah tahapan dari hidrolisis ini nanti kita akan masuk ke tahap staining menggunakan larutan asetokarmin 2%. Jadi kita tunggu sampai waktunya mencapai 30 menit. Setelah itu kita next.
staining. Dibuka dulu, lalu dimasukkan pipet dan diberikan ke akar bawang merah tersebut. Nah, sebagai catatan, untuk tahap staining ini, pipet yang digunakan harus berbeda dari pipet yang digunakan di tahap hidrolisis tadi ya teman-teman. Ini hanya sekitar 10 menit. Next. Nah, digunakan pinset untuk mengambil akar bawang merah dari cawan Petri ke objek gelas. Nah, sudah ini ya, sudah dipindahkan. Lalu kita simpan lagi pinsetnya. Setelah pinset disimpan, kita lanjut. Lalu kita klik penjepit untuk menjepit objek gelas. Lalu dibuka membakar bunsen dan dinyalakan dengan pemantik api. Nah, setelah dinyalakan, kita taruh dulu pemantik apinya dan letakkan objek gelas di atas permukaan api. Diusahakan untuk tidak terlalu lama ya, sekitar 5 detik agar akar bawang merahnya itu menempel ke objek gelas. Nah, udah setelahnya kita simpan objek gelas tersebut dan matikan permukaan bunsen. Next. Nah, setelahnya kita masuk ke tahap squash. Setelah di squash, kita amati trap berat tadi ke mikroskop. Nah, di mikroskop kita dapat mengamati nih. Nah, ini memakai lensa objektif 100 kali. Kita tinggal jawab saja teman-teman. Tinggal jawab saja ya. Langsung next. Nah, dengan begitu kalian sudah melakukan virtual lab pengamatan mitosis pada bawang merah. Nanti teman-teman sendiri bisa mencoba melakukan virtual lab ini di rumah atau dimanapun dan kapanpun. Nanti kalian juga bisa coba untuk melakukan evaluasi ya teman-teman untuk mengetahui apakah kalian paham dengan praktikum tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.